Kami ada sebagaimana kami ada saat ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Ini minggu jelang akhir ya, akhir bulan. Sebentar lagi kita menyongsong tahun baru. Dan temanya bulan ini kemenangan ya. Itu bukan suatu kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa, terutama untuk gereja Bikom. Bulan ini saya tanya Ibu Titi, ini kan saya baru dibilang nih hari Kamis. Biasanya 2 minggu dikasih tahu ini ya. Tapi Bu Titi, temanya apa nih Bikom? Temanya kemenangan ya. Nih, karena kemenangan saya pun akan pakai atribut kemenangan warna merah, saudara ya. Ya, Bikom warna merah artinya kemenangan ya. Ya luar biasa Bikom kemenangan ya. Kemarin di Natalnya juga luar biasa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala, Pak Haka, Ibu juga Ibu Titi semua ya yang masih memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu anugerah saudara ya. Jadi sebenarnya ini saya mohon maaf kalau saya tadi telat ya saudara ya. 2 bulan ini saya nggak punya pembantu saudara ya. Jadi apa-apa istri kita ini nanti saat ini terbang mau ke Bali saudara ya. Jadi semua koper itu harus saya yang sediain. Detail istri itu persiapannya 3 hari nggak cukup saudara ya. Jadi siapin khotbah, siapin ini, siapin makan, siapin ngepel ini. Sambil saya kadang, tapi saya harus menang. Dan terutama yang paling sulit dikalahkan itu diri sendiri saudara. Tapi kita akan berbagi kunci kemenangan. Siapa yang siap? Siap menang. Kita melangkah dari kemenangan, bukan mengejar kemenangan. Kita melangkah dari kemenangan karena kita lebih dari pemenang. Amin. Saya dulu lihat wajah-wajah yang udah menang di sini. Ada yang belum menang nih. Kalau tunduk ini berarti masih dipertanyakan kemenangannya. Coba saya lihat. Nah, ini wajah-wajah yang sudah menang ya nih. Wajah yang sudah menang dari utang, menang dari kemarahan, menang dari kepahitan, menang dari dendam. Pokoknya kita lebih dari pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu Tuhan. Yang semangat. Kalau menang itu semangat. Nggak ada yang mengeluh. Kalau mengeluh, dipertanyakan kemenangan Anda ya. Oke, namun sebelumnya kita doa dulu ya. Sekali lagi kita doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kemenangan tiap hari di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Saat ini hamba-Mu akan membawa tema kemenangan. Hamba bergantung pada kasih karunia-Mu, hikmat, marifat, wibawa ilahi. Hamba mohon berikan Tuhan. Berbicara Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, pakai mulut bibir hamba-Mu ini. Tutup bungkus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Setiap benteng keangkuhan manusia, setiap apapun yang menghalangi pemberitaan firman Allah, kami sepakat menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami melangkah dari kemenangan, kami akan lebih dari pemenang, dan kami akan membawa dampak besar, kunci kemenangan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Bicara pribadi lepas pribadi, bicara pada kami saat ini, biar hati kami seperti tanah yang subur dan siap Tuhan berbuah, berdampak, menjadi terang, menjadi garam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan saudara, banyak kata kemenangan ya. Kalau firman Tuhan ini mau dibahas banyak sekali, tetapi kita batasi saat ini. Saya ambil firman Tuhan ya. Saya suka sekali beresponsori ya, karena firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah sendiri yang berkuasa, yang berdaulat, yang menghidupkan kita semua. Oke ya, kita mulai ya. Saya nanti ayat pertama diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Hanya 5 ayat saudara, tetapi saya percaya setiap ayat tidak ada yang kembali sia-sia, akan mengubahkan hidup kita, karena firman Allah berkuasa, berdaulat, berotoritas. Amin. Mari kita lihat ada langkah-langkah, 3 kunci saja saudara ya. Saya berharap Anda ingat 3 kunci ini yang akan membuat kita berkemenangan untuk mengalahkan dunia ini, terutama mengalahkan diri kita sendiri. Amin, siap? Saya ayat pertama, dan Bapak Ibu dengan segala hormat dan kerendahan hati saya minta dengan penuh semangat, karena kita melangkah dari kemenangan. Kita baca
membacakan firman Tuhan yang berkuasa ini. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bapak Ibu dengan semangat. Inilah tandanya bahwa kita masih anak-anak, yaitu apabila kita masih sama anak-anak. Oke, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapakah? Kita semua. Kita akan mengalahkan dunia dengan iman kita kepada Yesus. Siap mengguncang dunia? Siap mengalahkan dunia? Dari ayat ini ada kunci-kunci 3 saja Bapak Ibu ya. Dan saya yakin kunci yang pertama sudah ada di dalam kita semua. Tapi kunci yang kedua, ketiga, apakah sungguh-sungguh Bapak Ibu sudah miliki? Saudara, saya mau menyatakan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan ada yang perlu kita pahami. Ada 3 hal yang harus kita taklukkan dalam hidup ini. Ada berapa hal Bapak Ibu? 3. Yang pertama dosa, yaitu iblis. Yang kedua dunia ini. Dan yang ketiga diri kita sendiri. Dan kita perlu paham Bapak Ibu, dosa atau iblis sebenarnya sudah dikalahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Tetapi selama kita ada di dunia ini, kita akan diserang oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dari ketiga hal ini, dosa, dunia, dan diri sendiri, Bapak Ibu harus paham, yang paling sulit untuk kita taklukkan bukan iblis, tetapi diri kita sendiri. Apa yang paling sulit? Musuh kita terbesar apa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ayo sadar-sadar, jangan ada yang ngantuk-ngantuk di sini Bapak Ibu ya. Diri kita sendiri. Ngalang ngantuk itu lagi melawan diri kita sendiri. Dosa yang sudah lama Tuhan itu, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita bukan lagi berperang untuk meraih kemenangan. Kita sudah meraih kemenangan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menang atas maut. Ketika kita percaya kepada Yesus, iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Sama-sama katakan, iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi iblis nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dia hanya singa ongkong. Tetapi selama Anda di dunia ini, kita mau tidak mau, Anda sadar atau tidak sadar, kita melakukan peperangan rohani setiap hari untuk mengalahkan dunia ini dan segala keinginannya yang bertentangan dengan firman Allah, dan yang paling sulit mengalahkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, sebelumnya ada satu kunci dan saya yakin next kunci yang pertama berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 adalah kelahiran baru. Ini pondasi kemenangan kita. Bohong kalau Anda bilang Anda akan mengalahkan dunia tapi Anda belum terima Yesus. Itu hanya menjadi otoritas orang percaya kepada Yesus, dan itu ditandai dengan kelahiran baru. Jadi Bapak Ibu, pastikan Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, karena ini salah satu kunci untuk mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita kepada Yesus dalam bentuk kelahiran baru disimbolkan dengan dibaptis. Mau Anda dibaptis apapun ya, selama Anda percaya di dalam Yesus itu sah, menjadi identitas kita berubah. Dengan lahir baru kepada iman kita kepada Kristus, maka kita mendapat identitas baru sebagai anak Allah. Kita keluar dari kehidupan yang penuh dosa, menjadi bertransformasi untuk hidup baru dalam Kristus dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini sudah pasti semuanya? Sudah yakin kalau malam ini misalnya masuk? Kalau malam ini sesuatu terjadi, apakah Anda sudah yakin nama Anda tertulis di surga? Amin. Semuanya di sini sudah terima Yesus sebagai juru selamat?
Amin, amin ya, sudah dibaptis semua ya Ibu ya. Oke, kalau begitu sudah paham, ini satu kuncinya. Karena dibilang di ayat yang pertama, saudara, bahwa yang bisa mengalahkan dunia, khususnya ayat 4-5, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya? Kita semua orang percaya kepada Yesus. Kita akan mengalahkan dunia dengan iman kita. Itu pondasi. Jadi saudara, kalau pondasinya belum benar, saudara bohong. Jadi Anda hanya jadi penonton kalau Anda belum menjadi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu syaratnya. Itu pondasi dasar kemenangan kita. Sama seperti rumah, mau sebesar apapun kalau dia tidak diawali dengan pondasi akan rubuh. Ini pondasi yang pertama. Pastikan Anda dan keluarga Anda dan sebanyak orang mungkin Anda bawa untuk mengenal Kristus, menerima Kristus dan dibaptis dan hidup baru. Itu kunci untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. Dan saudara, jadi saya mau katakan saudara, bahwasanya kita ini hidup di dunia ini, iblis itu sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang mau kita taklukkan untuk mengalahkan dunia? Ya dunia. Selama Anda di dunia, setiap hari Anda berperang rohani. Jadi ada kunci yang kedua yang Anda harus benar-benar pahami. Apa kunci yang kedua? Next, iman. Iman itulah kunci untuk mengalahkan dunia ini. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 mungkin semua sudah hafal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu namanya iman. Hidup ini bagaikan lautan, saudara. Hidup ini bagi kita ada di bahtera yang besar, ya, dan lautan dunia ini itu seperti gelombang-gelombang, itulah tantangan kehidupan. Iman kita, kalau nggak punya iman, ada tantangan, lu diseret sampai ke sana. Ada godaan, lu jual iman lu. Lu jual Tuhan Yesus karena lu nggak punya sungguh-sungguh iman. Saudara, iman itu seperti jangkar. Jangkar, ada yang tahu jangkar, saudara? Mau itu ombangnya gimana, mau itu godaannya gimana, selama jangkar itu bertaut, maka dia tidak akan kemana-mana. Itulah iman. Anda bisa digoncang dengan banyak berita, Anda bisa digoyang dengan banyak godaan dunia ini seperti gelombang lautan, tapi Anda tidak akan kemana-mana, tidak akan terseret selama iman Anda itu kuat berjangkar. Sama seperti di lautan kuat, mau lautannya gelombang ke sana ke sini, kapal itu tidak akan tenggelam. Pastikan Anda punya iman yang kuat. Karena setiap hari selama Anda tinggal di dunia ini, setiap hari adalah peperangan rohani, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara. Mau Anda rumahnya sebagus apa? Mau Anda sehebat apa? Selama pintu masuk Anda tidak jaga, semua bocor. Mau perahunya sehebat apa? Kalau ada celah, dia akan tenggelam. Mau rumah Anda semegah apa, mau dari marmer, mau dari besi-besi, tetapi pintu masuknya tidak Anda jaga, bocor, kehilangan, kecolongan. Jadi apakah Anda tahu ada celah-celah? Iblis tidak akan pernah menyerah, walaupun dia sudah kalah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia akan mengelabui Anda dengan keinginan dunia ini. Dia cari pintu masuk. Oke, dia sudah terima Yesus, sudah lahir baru. Tapi Anda tahu, Anda bangun tidur, Anda mau tidur, ada peperangan rohani yang Anda suka atau tidak, yang sadar atau tidak, ada peperangan rohani. Ada pintu-pintu yang dia cari supaya dia bisa masuk. Sadarkah Anda? Next. Jadi kita harus tahu yang membedakan kita dengan makhluk lain sehingga kita makhluk mulia. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini seperti ini yang Anda lihat. Ini level yang paling bawah. Jiwa ini yang mengikuti pikiran, hati, emosi, dan roh. Itu level yang paling tinggi. Tubuh ini bisa mati, tapi roh kita kekal. Ini yang akan dihakimi di kematian kedua. Iblis tidak bisa mengganggu orang percaya, dia punya otoritas, tapi dia bisa menggoda Anda dengan keinginan dunia ini. Dia mencari pintu masuknya. Pintu masuknya lewat tubuh kita, terutama lewat mata kita. Lewat apa, saudara? Kedua ini, mata
dan telinga. Saudara, hati-hati dengan mata Anda. Mata adalah pelita tubuh kita semua. Saat Anda punya tontonan yang jahat, mau sehebat pun Anda, mau sekuat apapun puasa Anda, mau setiap minggu ada puasa, ada ini, tapi mata Anda tidak Anda jaga, telinga Anda tidak Anda jaga, Anda pasti jatuh. Karena itu pintu yang masuk, mau bangunannya megah, tapi pintu depan tidak dikunci, iblis yang masuk habis semua emas di rumah Anda. Jadi hati-hati, mata adalah pelita tubuh. Dari mata dosa timbul, dari mata juga penglihatan. Ada keajaiban Tuhan yang akan kita lihat, pilihannya ada pada Anda. Ketika itu lewat pornografi di Facebook, wah itu serangan nyata saudara. Anda yang minta, dia muncul. Pilihan ada pada Anda. Mau Anda bahasa roh, tapi tetap Anda lihat, Anda jatuh. Mau Anda puasa saat itu, ada puasa, Anda jatuh. Mau sehebat apapun pendeta, dia akan jatuh. Kalau pornografi itu dia nikmati, itu pintu. Jadi yang namanya selingkuh itu nggak ada. Itu sudah dipikirkan, itu masuk lewat mata dulu. Lalu dia di hati berkecamuk. Pertama itu hanya lewat, yang kedua Anda yang minta, yang ketiga Anda ketagihan, yang keempat Anda lakukan. Lalu Anda puasa, tidak ada yang tahu. Anda jatuh. Lama-lama roh Allah meninggalkan Anda. Begitulah iblis. Keinginan dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup diri sendiri. Anda harus jaga pikiran. Medan tempur kita bukan drong. Medan tempur kita di pikiran saudara. Saat aku berkhotbah begini, pikiran Anda lagi berkecamuk. Nanti makan apa? Nanti mau apa? Atau Anda mentaklukkan itu kepada firman Allah. Dalam nama Yesus, pikiran tunduk kepada firman Allah. Pikiran medan perang sesungguhnya. Hati, dari sini semua bermain-main saudara. Dari hati ini saudara, dia sudah dapat pintu masuknya. Ketika kau dendam, ketika kau iri hati, saudara, kalau orang iri hati ya, mau selevel apapun dia bisa tegaan. Saul kurang hebat apa saudara? Ini serangan dalam nama Yesus. Semuanya akan berlangsung dengan baik ya. Segala perlengkapan diberkati di dalam nama Yesus. Ya, selama ini juga akan diserang. Serangan ya. Tahu gak saudara? Jadi perlu dijaga pikiran, dijaga hati, dijaga mulut. Pertama itu berkecamuk di pikiran, lalu di hati, dan keluar. Bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Iri, dengki, jadi dosa. Dari mulut kita nyembah Tuhan, dari mulut kita kutuki orang, dari mulut kita beri semangat, dari mulut kita jatuhkan orang. Karena dari hati tidak dijaga. Makanya yang menajiskan dari mulut. Ketika di hati tidak beres, itu pasti terkuak di mulut. Maka jatuhlah. Tahukah saudara, yang sering menjatuhkan kita bukan orang-orang yang di jauh-jauh, yang di sekitar saudara. Ketika ada iri dengki. Wow, Saul. Padahal menantunya sendiri bisa iri dengki dia. Nggak tanggung-tanggung. Kalau sudah dipuasai, mau Anda puasa 40 hari, Anda tidak jaga hati Anda. Anda bisa jauh lebih jahat dari dukun Ahmad Suryadi. dukun AS saudara ya. Dulu ada pembunuhan di Medan saudara ya. Itu dimulai dari pikiran, dari hati saudara ya. Tapi tenang, ada kuncinya saudara. Ada kuncinya. Jadi perlu saudara ketahui, ketika kita memproklamasikan dengan kita menerima Yesus, lahir baru, dibaptis. Setelah Anda dibaptis, Anda sedang membuat gendang. Ini gongnya begini. Perang! 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 Kita diserang. Kadang bukan karena kita lemah. Kita diserang bukan karena kita juga
dilihat iblis ini kayak cocok ini diserang. Bukan. Saat Anda mendeklarasikan iman Anda dengan kelahiran baru, Anda sedang mendeklarasikan pada iblis, aku musuhmu, aku anggota kerajaan Allah. Maka terang, Anda diserang karena Anda adalah ancaman bagi iblis. Kalau Anda tidak dianggap ancaman, Anda tidak akan diserang. Jadi coba sadari ya, kok iblis nggak nyerang aku ya? Ya mungkin karena Anda sudah sekutunya, ya. Jadi kalau Anda nggak ada serangan, nggak ada godaan, nggak ada tantangan, kok aku nggak ada ya? Jadi karena kok liso, karena kamu udah sekutunya, kok nggak perlu diserang. Makanya orang Kristen yang selalu diserang, saya membangunkan pajar lalap, ada ratusan orang nanti, kenapa kok Tuhan kan manusia? Banyak kali kalau saya lihat itu tadi, pokoknya Yesus adalah Tuhan, Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Makin kepanasan, saudara. Setan kepanasan, karena kita adalah ancaman. Tetapi hati-hati, yang paling sulit kita kalahkan bukan setan, diri kita sendiri, keangkuhan kita. Maka hati-hati, dia akan tidak berhenti mengelabui kita. Mata, pikiran, hati. Sebentar kita nyanyi, kita gagal, kita kalah. Saya berkali-kali gagal, saya nangis. Saudara, next ya, Anda harus hati-hati, berjaga-jaga. Area yang akan sering diserang, next, keluarga terutama. Ketika saya memutuskan masuk teologi, nggak jauh-jauh kok. Suami saya, kita guntung-guntukan. Wah, dari mulut saya sebentar, saya malas suami saya. Suami saya ada, saya apa adanya berkorban. Lalu saya minta ampun sama Tuhan. By the way, saudara, suami saya sangat menghormati ya. Bagi saya, kita semua tubuh Kristus. Mau Katolik, mau KBP, pokoknya lagu saya ya. Kalau di membangunkan pada, tak ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mau Katolik, mau KBP, mau GBKP, bila hatimu seperti hatiku, mau karismatik, mau pentakosta, kaulah saudariku. Kadang kita kehilangan hati nurani karena tembok-tembok gereja. Gara-gara sinode, kita hilang kasih. Kita sudah kalah sebenarnya. Karena kunci yang ketiga adalah kasih. Nanti kita bisa mengasihi yang